Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Pada platform lelang di bawah, saat gulungan hitam itu benar-benar terbuka, Xiao Yan, yang berada di platform tinggi, tiba-tiba mengubah wajahnya yang tanpa ekspresi. Pada saat gulungan hitam dibuka di depan lelaki tua itu, dan pada saat fragmen dari keterampilan Ordo Suci terekspos ke udara, Xiao Yan dengan jelas memperhatikan bahwa di dalam cincinnya, sesuatu yang tampak tidak penting tetapi sangat penting, untuk Xiao Yan gemetar sedikit pada saat ini. Itu adalah jiwa Xiao Xuan yang telah berubah saat ini. Ini, hati Xiao Yan terkejut, seluruh tubuhnya dan bahkan jiwanya tidak bisa menahan gemetar. Otot-otot di sekujur tubuhnya tiba-tiba menegang pada saat ini. Bahkan jantungnya yang berdetak tampak membatu dalam sekejap. Dia berhenti bernapas. Xiao Yan seolah menghentikan aktivitas kehidupan dalam sekejap. Hanya mata hitam itu yang secara bertahap dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Selain itu mengejutkan. Xiao Xuan, yang selalu berada dalam kebingungan antara hidup dan mati, sebenarnya memiliki gerakan pada saat ini, yang membuat Xiao Yan, yang selalu dirindukan, tetapi dengan sedikit penyesalan, sangat bersemangat. Untuk sesaat, emosi menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Ketika Xiao Yan bangun, matanya menjadi merah. Air mata bersemangat di matanya tidak bisa membantu mengembun di sini dan hampir ingin menyembur keluar. Sejak perjalanan Xiao Yan, ada banyak momen yang menyenangkan, tetapi hanya sedikit yang benar-benar menggerakkan jiwanya. Dia telah menangis untuk ayahnya dan untuk gurunya, tetapi dia tidak pernah begitu bersemangat seperti saat ini. Emosi ini sulit diungkapkan dengan kata-kata sederhana. Xiao Xuan, leluhur. Untuk Xiao Xuan, Xiao Yan memiliki sikap hormat sejak awal. Xiao Yan selalu menghormati kekuatan yang terakhir atau cintanya yang besar untuk keluarga. Dapat dikatakan bahwa Xiao Xuan adalah orang terpenting dari Xiao Yan kecuali beberapa orang. Intinya, kekuatan Xiao Yan sekarang juga termasuk gaji Xiao Xuan. Anak laki-laki, apa yang terjadi? Perubahan suasana hati Xiao Yan yang tiba-tiba mengejutkan arwah Gu Yu yang sedang tidur. Suasana hati Xiao Yan dapat secara langsung memengaruhinya. Namun, Gu, kamu tidak tahu apa yang terjadi saat Xiao Yan menerima cincin itu. Leluhur Xiao Xuan, dia pindah. Apa? Xiao Yan bersemangat di lubuk hatinya. Begitu suaranya jatuh, Gu Yu juga menyetrum rohnya. Dia tahu lebih banyak tentang Xiao Xuan daripada Xiao Yan. Di bawah kondisi terakhir saat ini, tidak mungkin untuk memiliki tindakan independen kecuali sesuatu menariknya. Untuk sesaat, pikiran Gu Yu berubah tajam. Tak lama kemudian, dia memikirkan sesuatu. Melihat benua Yuanwu, saya khawatir itulah satu-satunya hal yang dapat membuat jiwa Xiao Xuan berubah. Maksudmu, memikirkan hal ini, hati Gu Yu terkejut lagi, dan dia sangat terkejut. Xiao Yan, atau keberuntungan Xiao Xuan, terlalu bagus. Gu Yuanjue, yang telah lama menghilang di Yuanwu. Selama ribuan tahun, saya tidak tahu berapa banyak orang yang bertanya tentang keberadaan Gu Yuanjue, tetapi pada akhirnya mereka tidak menemukan apapun. Tapi sekarang, saya tidak bisa membayangkan bahwa itu kebetulan bertemu dengan Xiao Xuan. Setelah menyadari ini di dalam hatinya, Gu Yu memperhatikan lingkungan tempat Xiao Yan berada saat ini. Rumah lelang, dia berbisik dalam hatinya, dan kemudian, mata Gu Yu seperti pisau tajam, dengan cepat mengunci gulungan hitam di depan orang tua di tengah rumah lelang. Itu, Gu, kamu jatuh ke dalam meditasi lagi. Pada saat yang sama, emosi yang mengejutkan melonjak di lubuk hatinya. Wah, gulungan skill itu. Ini adalah volume dari skill perintah suci, tapi sayangnya itu adalah volume yang terpecah-pecah. Begitu suara Gu Yu jatuh, Xiao Yan segera membuka mulutnya untuk menjelaskan. Meskipun dia memiliki sedikit keraguan tentang pertanyaan Gu Yu, Xiao Yan tidak menyembunyikan apapun. Untuk yang terakhir, itu tidak perlu. Keterampilan perintah suci. Gu Anda terkejut di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia juga memperkuat tebakannya di dalam hatinya. Keterampilan perintah suci, formula Gu Yuan. Ini bukan hanya keterampilan perintah suci, tetapi juga muncul dalam pelelangan, yang menyebabkan fluktuasi jiwa Xiao Xuan. Jadi saya pikir, keterampilan perintah suci dalam volume ini harus menjadi formula sumber, yang tidak mungkin salah. Wah, pastikan untuk melelang sisa-sisa ini, yang kemungkinan besar menjadi alasan perubahan leluhurmu.
Gu kamu memperingatkan Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, ekspresi wajah Xiao Yan juga berubah tiba-tiba. Tidak sulit untuk mendengar dari kata-kata Gu Yu bahwa dia sangat mementingkan keterampilan tatanan suci volume ini. Selain itu, tampaknya melibatkan leluhur Xiao Xuan. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa tidak merasa sedikit terkejut. Dia tidak bisa memikirkan bagaimana Xiao Xuan terkait dengan volume kungfu yang terfragmentasi ini. Pada saat itu, pertanyaan mencurigakan seperti aliran. Mereka mulai tumbuh di hati Xiao Yan, sementara Huo Ting di sisi lain telah membuat rencana dan mengutip harganya sendiri, 50 batu roh. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, bapak-bapak ini bersedia memberikan 50 batu roh. Saya tidak tahu apakah ada yang lebih mahal lagi. Di tengah meja lelang, lelaki tua itu berdiri di meja lelang dengan hanya satu tiang batu tersisa di kakinya. Matanya yang cerah menyapu seluruh penonton. Matanya berhenti pada Bai Jia dan Xiao Yan masing-masing. Ketika dia ingin datang, hanya mereka yang mampu bersaing dengan Huo Ting di lapangan saat ini. Saya khawatir hanya mereka berdua. Di platform tinggi, mulut Bai Ying perlahan menimbulkan seringai. Sekarang, karena volume keterampilan ini hanya sebuah fragmen, itu tidak lagi memiliki nilai baginya. Namun, karena Huo Ting ingin membelinya kembali, Bai Ying secara alami tidak bisa membiarkannya pergi bersama angin dan air. Namun, tepat ketika Bai Yinggang hendak berbicara, Xiao Yan di meja lelang mengangkat kepalanya sesuai dengan kegembiraan di hatinya, memperlihatkan bagian bawah wajah mudanya dengan jubah hitamnya, menatap gulungan hitam di lapangan, dan berkata dengan suara yang jelas dan kuat. Saya memiliki 60 batu roh. Begitu suara itu jatuh, mata tajam menatap Xiao Yanqi seperti anak panah di lapangan lelang yang begitu besar. Kemudian, orang-orang terkejut lagi. Tanpa diduga, penawar kali ini adalah pria misterius ini lagi. Sehat, di platform tinggi, Huo Ting, yang mendengar kalimat ini, mau tidak mau sedikit mengernyit. Ekspresi terkejut dengan cepat melintas di wajah tuanya. Tanpa diduga, iblis kecil misterius ini berani bersaing untuk mendapatkan apa yang disukai keluarganya. Ini terlalu berani. Di situs lelang yang begitu besar, Xiao Yan berdiri tegak dan lurus di peron. Banyak orang menembak mata mereka, dan ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa setelah berulang kali memprovokasi keluarga Lin dan Su Songming, pria misterius berjubah hitam ini sebenarnya melawan orang-orang dari keluarga Huo. Ini benar-benar anak sapi yang baru lahir yang takut pada harimau. Apakah dia tidak tahu bahwa keluarga Huo adalah salah satu dari 4 keluarga? Orang ini benar-benar tidak tahu kehebatan langit dan bumi. Dia pikir dia adalah dukun tingkat ketiga dan bisa mengamuk. Siapa keluarga Huo? Itu salah satu dari 4 keluarga terkuat di bawah sekte Tianjian. Dia peringkat kedua. Dia berani melawan mereka, mati terang-terangan. Yaitu, melihat seluruh wilayah barat, selain orang-orang dari 4 sekte besar, kekuatan mana yang dapat bertarung dengan mereka dan berani memprovokasi keluarga Huo? Bukankah itu disengaja untuk mati? Saya pikir dia akan menderita. Untuk sesaat, suara kasihan atau jijik datang dari kerumunan. Dari suara itu saja, Anda bisa mendengar cibiran. Namun, rao begitu. Ketika orang-orang ini melihat Xiao Yan, mata mereka masih dipenuhi dengan sedikit ketakutan. Bagaimanapun, kekuatan Xiao Yan masih ada, bahkan Lin Zehong, yang merupakan pejuang yang kuat melawan kaisar, bukanlah lawannya, jadi mereka hanya setengah kaisar. Bagaimana mereka bisa menjadi jenderalnya? Orang-orang ini seperti burung pemakan bangkai. Mereka hidup dan tidak berani menyentuhnya. Pada hari kerja, mereka berperilaku seperti bebek yang lewat, tetapi ketika mereka melihat sesuatu yang tampaknya sekarat, mereka akan segera menunjukkan warna aslinya. Mereka serakah dan pemalu. Mereka membicarakannya dari waktu ke waktu. Ini seperti mengambil sepotong daging. Ini lebih menarik daripada pecahan-pecahan. Haha, kamu benar-benar sekelompok konselor. Kamu memiliki kemampuan untuk berbicara tatap muka. Mengapa kamu di sini? Kamu hanya sekelompok pelayan. Kamu ditakdirkan untuk tinggal di wilayah barat kecil ini sepanjang hidupmu. Jika seseorang meremehkan untuk mencibir, tentu saja seseorang akan merasa kagum. Kita semua tahu bahwa keempat keluarga itu mengambil untung sepanjang tahun dan bertindak sangat arogan dan mendominasi. Secara alami, ada banyak orang yang membenci mereka, dan orang kuat yang baru saja berbicara adalah orang seperti itu. Kami hanya menyatakan fakta.
Keempat keluarga itu kuat dan sombong. Melihat seluruh wilayah barat, tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi dengan mudah kecuali 4 sekte utama. Tiba-tiba, sebuah suara penuh sanjungan menyebar dengan cepat di platform tinggi. Di antara orang-orang ini, tentu saja, ada banyak orang yang berharap menjadi seperti keluarga Lin dan dapat melekat pada 4 keluarga. Untuk mengungkapkan perasaan baik mereka kepada mereka, pada saat ini, setiap kata datang dari mereka. Haha, tidak ada yang berani memprovokasi. Sungguh sekelompok orang bodoh. Anda tidak dapat melupakan bahwa beberapa waktu yang lalu, selama perjalanan ke reruntuhan kuno, 4 keluarga hampir hancur. Jika tidak untuk keberuntungan, mereka akan mati di reruntuhan kuno, dan orang yang menyebabkan ini hanyalah Kaisar Bintang 6,5. Sekarang Anda mengatakan bahwa tidak ada provokasi. Ini surga lelucon besar. Petik 2. Wow, satu batu membangkitkan ribuan ombak. Dalam sekejap, kata-kata orang ini menyapu seluruh rumah lelang seperti badai yang tak terlihat. Di rumah lelang, telinga semua orang menggemakan kata-kata ini. Bahkan jika beberapa orang yang hadir tidak ingin memikirkan mereka, informasi tentang orang itu seperti memukul gong dan drum di benak mereka sejenak. Xiao Yan, itu, Xiao Yan, ... Untuk sesaat, prestasi Xiao Yan menyapu rumah lelang dengan cepat. Semua orang tidak bisa tidak memikirkan sosok legendaris itu. Sampai sekarang, tidak ada orang yang hadir yang benar-benar melihatnya, tetapi untuk pencapaian yang terakhir, orang-orang ini telah lama mengenal mereka, dan bahkan tidak terlalu banyak untuk membacanya. Dia sekarang menjadi musuh publik di seluruh wilayah barat. Semua orang ingin segera menangkapnya ketika mereka melihatnya, tetapi sejauh ini, bahkan mereka yang pernah bertemu dengannya sama-sama tidak berdaya baginya. Adapun semi-kaisar biasa, dia tidak bisa keluar dari putaran di tangannya, dan bahkan tidak bisa menghentikan tinjunya. Terutama dalam perang di kota Hanxi, Xiao Yan berperang melawan orang-orang di seluruh kota dengan 100, mengandalkan kekuatannya sendiri. Semua ini terpatri dalam di benak orang-orang ini. Bahkan jika dia belum melihatnya dengan matanya sendiri, mereka tidak akan pernah melupakannya. Tepat setelah cerita tentang Xiao Yan diposting di rumah lelang, wajah beberapa orang di mana-mana di rumah lelang tidak bisa tidak berubah. Beberapa mata yang curiga tidak bisa menahan diri untuk jatuh pada Xiao Yan yang berdiri di platform tinggi saat ini. Pada saat ini, ujian tiruan pertama orang tua di pelelangan melihat Xiao Yan dari dinding terang di depannya. Selain kecurigaan, dia memiliki ekspresi terkejut. Menurut orang-orang ini, apakah dia Xiao Yan? Di sisi lain, Huo Ting dan Huo Yuning dengan serius menatap sosok berjubah hitam di lapangan, dan telapak tangan di bawah jubah lengan perlahan mengepal. Jika orang di depan kita benar-benar Xiao Yan, saya khawatir Xuan Cheng dan rombongannya tidak akan kembali dengan tangan kosong. Huo Yuning menatap sosok berjubah hitam. Rasa membunuh secara bertahap mengalir ke kedalaman matanya, tetapi saudaranya meninggal karenanya. Begitu pria di depannya jatuh ke tangannya, Huo Yuning bertekad untuk membalaskan dendam saudaranya. Petik 2. Yah, aku tahu. Jangan bertindak gegabah dulu. Aku sudah mengirim pesan. Kurasa keluarga sudah mendapat pesan saat ini. Segera setelah pelelangan selesai, orang-orang kita akan segera tiba. Dibandingkan dengan sebelumnya, Huo Yuning jauh lebih tenang dalam menghadapi masalah ini. Huo Ting sedikit mengangguk. Tidak peduli apakah orang di depannya itu benar-benar Xiao Yan atau bukan, mereka harus mencobanya. Jika tidak, tetapi jika itu adalah Xiao Yan, mereka tetap tidak bisa membiarkannya pergi. Di sisi lain, ayah dan anak keluarga Bai juga menatap Xiao Yan dengan berbagai macam mata, terutama Bai Ying. Dia secara pribadi mengalami energi yang dilepaskan oleh Xiao Yan dan perjalanannya ke reruntuhan kuno. Sampai sekarang, bahkan memori sederhana, hatinya tidak bisa menahan sedikit gemetar. Kekuatan itu terlalu mengerikan. Oleh karena itu, saat ini, tidak ada tanda permusuhan di matanya terhadap Xiao Yan. Tentu saja, ini mungkin juga karena mereka memiliki hubungan kerjasama rahasia. Bai Ying segera menyadari perubahan raut wajah ayahnya. Dia tidak perlu memikirkannya, dia segera mengetahuinya. Jadi, aku khawatir alasan mengapa ayahku menunjukkan tatapan itu sebelumnya adalah karena dia memperhatikan napasnya. Xiao Yan, siapa kamu? Di bawah sorotan, Xiao Yan secara alami memperhatikan perubahan suasana di rumah lelang. Meskipun kebanyakan orang terkejut dan menghinanya, masih ada sebagian kecil orang yang meragukan identitasnya.
Lagi pula, pria berjubah hitam yang muncul di depan mereka saat ini adalah setengah kaisar. Selain itu, dari sudut pandang kekuatannya melawan Lin Zehong, kekuatan tempurnya jelas juga memiliki tingkat pertempuran kaisar. Hal yang paling kebetulan adalah dia juga seorang herbalis kelas 3. Kedua poin itu bertepatan, dan dia juga seorang pemuda. Mereka yang bertarung melawan kaisar dan yang kuat bahkan dapat memastikan bahwa pria berjubah hitam yang masih independen di pengadilan saat ini pastilah Xiao Yan. Sial, kelompok petarung ini sangat tertutup. Aku tidak bisa membayangkan bahwa kamulah yang akhirnya mengungkap identitasmu. Di bawah jubah hitam, Xiao Yan mengerutkan kening dan tidak bisa menahan perasaan bermartabat di hatinya. Baru saja, kekuatan jiwanya yang besar jelas memperhatikan fluktuasi energi yang aneh yang menyebar dari lokasi keluarga Huo. Jika harapannya tidak buruk, mereka harus melapor ke keluarga. Saya khawatir begitu pelelangan selesai, keluarga Huo akan segera tiba. Memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa lebih bermartabat di hatinya. Kerutannya juga terpelintir erat pada saat ini. Xuan Cheng milik keluarga Huo dan keluarga Bai. Mengungkap identitasnya di sini sama saja dengan memasuki mulut harimau. Begitu orang kuat dari dua keluarga berkumpul di sini dan membentuk pengepungan, Xiao Yan tidak bisa keluar dari masalah sampai dia mati. Adapun keluarga Bai, Xiao Yan memang memiliki hubungan kerjasama dengan mereka, tetapi dalam hal ini, tidak ada yang bisa menjamin apakah keluarga Bai diam-diam akan bertindak untuk Xiao Yan. Jika demikian, tidak diragukan lagi ini sangat membantu Xiao Yan. Jika tidak, Xiao Yan pasti akan menjadi kura-kura dalam toples dan tidak bisa melarikan diri. Sekarang saya hanya bisa berharap bahwa setelah pelelangan, Huos belum tiba. Dengan desahan tak berdaya di dalam hatinya, Xiao Yan harus menunggu secara diam-diam. Lagi pula, pelelangan luar angkasa bukanlah tempat biasa. Bisakah Xiao Yan pergi jika dia ingin pergi? Di sini, Xiao Yan tidak punya cara lain selain menunggu dengan cemas. Di sisi lain, keluarga Bai dan putra mereka juga berkomunikasi secara rahasia. Ayah, apakah kamu memperhatikan? Yah, mereka takut mereka mengenali identitasnya dan memanggil yang kuat dalam keluarga. Mendengar kata-kata Bai Zhan, Bai Ying mengangguk diam-diam. Dia memperhatikan langkah kecil pertama keluarga Huo sepanjang waktu. Segera, dia tidak bisa membantu tetapi mengencangkan sedikit dan diam-diam ragu-ragu. Untuk 4 gerbang utama, Xiao Yan adalah musuh dan tidak boleh dilepaskan dengan mudah. Makam kuno Tianjue terlalu penting untuk 4 gerbang utama. Anda harus menangkap Xiao Yan pula. Namun, untuk keluarga Bai mereka, Xiao Yan bukanlah musuh atau teman, tetapi mereka harus hidup dengan baik, karena hanya kelangsungan hidup Xiao Yan yang dapat memastikan pengalihan perhatian dari 4 pintu utama. Dengan cara ini, dengan pengekangan Xiao Yan, keluarga Bai mereka secara alami akan jauh lebih nyaman. Xiao Yan, bagaimanapun, adalah kunci keberhasilan kebangkitan keluarga Bai-nya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengalami kecelakaan. Setidaknya, Xiao Yan tidak bisa mati sampai keluarga Bai-nya dapat dipisahkan dari komando gerbang Tianjian. Ayah, sekarang Huos sudah mulai, apakah kita juga ingin? Tidak, tunggu sebentar, kita harus menunggu sebentar. Jika kita mengumpulkan keluarga saat ini dan 10.000 orang dari kedua belah pihak akan hadir pada saat itu, dia benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi. Kita harus memberinya kesempatan untuk pergi. Keluarga kami akan mengirim pesan sebelum akhir lelang. Ya, ayah. Bai Zhan mengangguk. Di telapak jubah lengannya, slip batu giok dimasukkan ke dalam cincin. Lalu, ayah, bagaimana jika kita bertemu dengannya? Mengambil kembali slip giok, Bai Zhan tiba-tiba mengerutkan kening dan berbalik ke Bai Ying. Arti Bai Zhan secara alami khawatir tentang apa yang harus dilakukan setelah pelelangan, bahkan jika keluarga Huo tidak datang, mereka dapat melihat melalui identitas Xiao Yan. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak melawan Xiao Yan. Dalam hal ini, keluarga Bai mereka akan menjadi sasaran gerbang Tianjian. Begitu mereka kehilangan kepercayaan dari gerbang Tianjian, mereka akan dicurigai melakukan apapun di masa depan, belum lagi memperluas keluarga Bai. Tetapi jika Anda mengambil tindakan, dengan 2 kaisar petarung bintang 3 dan Huo Yuning yang kekuatannya telah mencapai tahap awal kaisar petarung bintang 2, pasti sulit bagi Xiao Yan untuk menangkis mereka bertiga. Jika Xiao Yan mengalami kecelakaan, itu akan merepotkan. Yah, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Singkatnya,
Kami akan mencoba yang terbaik untuk menjaga tangan kami. Adapun apakah dia bisa pergi, itu terserah dia. Bai Ying sedikit mengernyit. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Xiao Yan berani datang ke wilayah 4 keluarga mereka lagi, dan sekarang dia masih duduk di rumah lelang yang sama dengan mereka. Ini benar-benar menakjubkan. Pelelangan masih berlangsung, tetapi suasana di lapangan secara bertahap berubah tanpa terasa. Pria ini menawarkan 60 batu roh. Saya tidak tahu siapa yang hadir, tetapi apakah ada yang mau menawarkan harga lebih tinggi dari ini? Di platform lelang, mata lelaki tua itu perlahan menyapu seluruh penonton, dan matanya yang tajam berhenti sedikit di beberapa tempat di lapangan. Terutama saat melewati Xiao Yan, mata lelaki tua itu bersinar. Segera, dia mengambil kembali matanya dan membuka mulutnya. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa menghentikan pelelangan berjalan seperti biasa. Aku akan memberimu 70. Di platform tinggi, Huo Ting berbicara lagi. Sekarang dia berencana untuk meninggalkan Xiao Yan di sini. Sebelum Huo Jiaqiang tiba, dia secara alami ingin melakukan segala kemungkinan untuk menunda waktu dan menunda pelelangan, yang tidak diragukan lagi merupakan metode terbaik dan paling efektif saat ini. 80. Xiao Yan mengerutkan kening dan merasa lebih bermartabat di hatinya, tapi dia tidak ragu sama sekali. Dia tahu tujuan yang terakhir dengan jelas. Jika dia ragu-ragu lagi saat ini, tidakkah dia akan mengambil inisiatif untuk mendorong dirinya ke dalam lubang api? 90. Xiao Yan tidak berani ragu, tapi Huo Ting terlihat santai. Karena dia mengenali identitas Xiao Yan, dia tidak lagi berencana untuk bersaing dalam lelang sisa-sisa ini. Lagi pula, selama Xiao Yan ditangkap oleh keluarga Huo, bahkan jika sisa sekarang jatuh ke tangannya, itu hanya penahanan sementara. Bagaimanapun, dia akan kembali ke keluarga Huo mereka cepat atau lambat. Tidak masalah di mana dia sekarang. Sedikit demi sedikit, harga lelang telah meningkat dari 50 batu roh awal menjadi 180 batu roh, dan waktu yang telah berlalu selama setengah jam. Huo Ting sengaja menunda waktu, yang bisa dilihat oleh hampir semua orang yang hadir, tetapi hanya sedikit orang yang tahu yang sebenarnya. Ada suasana aneh di rumah lelang besar itu. Semua orang menatap curiga pada dua orang yang menaikkan harga. Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Orang tua, 190 batu roh. 200 batu roh. Pasar diam untuk waktu yang lama. Kemudian, semua orang mendengar kutipan santai Huo Ting. Pada saat kata-kata Huo Ting jatuh, kutipan Xiao Yan keluar di tempat pelelangan. Namun, menurut Guyu, keterampilan perintah suci dari skrip yang terfragmentasi ini jelas memainkan peran besar dalam Xiao Xuan. Oleh karena itu, tidak peduli apa hari ini, Xiao Yan harus melelang keterampilan skrip yang terfragmentasi ini. Kalau tidak, dia mungkin akan membiarkan Huo Ting mengambilnya dan tidak akan menunda waktu sampai sekarang. Adegan di lapangan ini, bahkan lelaki tua di meja lelang tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, tetapi ada juga ketidakberdayaan di hatinya. Pemahaman Huo Ting tentang waktu sangat akurat. Setiap kali dia membuat penawaran, dia berada dalam rentang waktu yang terbatas, tidak lebih dari atau beberapa saat sebelumnya. Xiao Yan berbeda. Untuk mengakhiri pertempuran ini tanpa asap senjata sesegera mungkin, dia akan selalu menaikkan harga pada saat tawaran yang terakhir, seolah-olah waktu yang diberikan kepada pihak lain tidak terbatas, dan dia hanya memiliki 1 atau 2 detik. Dengan pembukaan Xiao Yan lagi, suara keras bergema di rumah lelang. Semua orang yang hadir telah ketakutan dengan suasana yang aneh, menahan napas dan menunggu dengan hati-hati untuk hasil dari kedua orang itu. Di meja lelang di bawah, wajah lelaki tua itu tampak sedikit suram. Dia tidak menyangka bahwa Huo Ting ini akan mengambil kesempatan untuk menggunakan rumah lelang luar angkasa mereka. Sayangnya, nama pihak lain benar, dan bahkan dia tidak bisa menahannya. Sepasang mata tua menyapu tubuh Huo Ting dengan sedikit muram. Pada saat yang sama, di kedalaman mata lelaki tua itu, secara tidak sengaja, ada cahaya mencibir. Tubuh Xiao Yan berdiri tegak di platform tinggi. Dia telah berdiri di sini selama setengah jam. Meskipun tubuhnya tidak lelah, hatinya berada di bawah tekanan besar. Waktu berlalu, dan akhirnya, keheningan di lapangan berlanjut lagi dan lagi, menembus periode waktu yang sepertinya disepakati. Huo Ting tidak berbicara lagi. Pada saat ini, semua orang di rumah lelang perlahan menarik napas lega. Suara ringan terdengar di rumah lelang saat ini, yang jelas dan terdengar. Untungnya,
Volume skill ini akhirnya jatuh ke tangannya. Selamat, Pak, kami telah berhasil melelang barang terakhir dari lelang ini. Hati Xiao Yan sedikit terkejut saat ini. Seluruh orang tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya langsung tertuju pada gulungan hitam di depan lelaki tua itu di platform lelang. Sepasang mata gelap memancarkan pandangan yang kompleks. Hari ini, saya khawatir dia harus meninggalkan hidupnya di sini untuk volume kungfu ini. Ho, pada saat yang sama, lelaki tua di platform lelang akhirnya menghela nafas lega. Lelang yang menyebalkan ini akhirnya berakhir. Karena kekhasan item lelang, pertukaran ini berbeda dari yang sebelumnya. Xiao Yan turun dari platform tinggi dan dilepaskan ke dinding cahaya oleh lelaki tua itu. Tirai besar tiba-tiba jatuh dari langit dan menutupi seluruh platform lelang. Karena kekhasan tirai, orang-orang di platform lelang tidak dapat melihat isinya. Ini adalah aturan lelang sebelumnya. Beberapa orang yang hadir sangat jelas, sehingga mereka tidak memiliki pemikiran lain. Sebaliknya, orang-orang dari keluarga Huo tidak ingin yang terakhir menghilang di depan mata mereka sebelum mereka benar-benar menangkap Xiao Yan. Ini hanya sesaat, tetapi mereka masih memiliki rasa tidak nyaman di hati mereka. Ketika tirai hitam besar dibuka, dua sosok perlahan muncul di hadapan semua orang yang hadir. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berjubah putih, yang merupakan juru lelang, sementara yang lain, mengenakan jubah hitam, napasnya tersembunyi di bawah jubah hitam, ditutupi oleh jubah hitam, dan tidak ada yang hadir dapat mendeteksi yang terakhir, nafas. Melihat penampilan kedua orang ini, Huo Ting di platform tinggi perlahan menarik napas lega. Selama Xiao Yan masih di sana, semuanya terkendali. Xiao Yan, kali ini, lihat di mana kamu bisa melarikan diri. Huo Ting memarahi dalam hatinya. Telapak tangan kering di bawah jubah lengannya perlahan menggenggamnya, dan matanya menunjukkan cahaya dingin. Di satu sisi, Huo Yuning juga menatap Xiao Yan, yang berada di bawah perhatian ribuan orang saat ini, tetapi ada pikiran lain di dalam hatinya. Meskipun Tianjuebu hanyalah keterampilan bertarung metode tubuh manusia, nilainya jauh lebih baik daripada beberapa keterampilan bertarung metode tubuh tingkat roh. Pada level yang sama, Tianjuebu dapat menunjukkan keunggulan yang tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan bertarung lainnya. Ini telah dikonfirmasi oleh Xiao Yan. Karena itu, hati Huo Yuning juga merindukan langkah Tianjue. Jika dia bisa mendapatkan Tianjuebu dan mengolahnya dengan hati-hati, dia yakin bahwa setelah budidaya Tianjuebu berhasil, dia tidak akan takut pada siapapun di level yang sama, dan bahkan yakin untuk melawan Zuo Lin dengan kekuatannya saat ini. Ini adalah kekuatan Tianjuebu. Semua jenis keterampilan bertarung memiliki kelebihannya masing-masing, baik kecepatan maupun kekuatan. Selama mereka memiliki kelebihan, mereka dapat memiliki kesempatan untuk menang dalam pertempuran. Namun, kelebihan Tianjuebu seringkali tak tertandingi oleh sebagian besar keterampilan bertarung tubuh. Menurut efek sebenarnya, tingkat Tianjuebu jauh lebih dari keterampilan bertarung manusia. Di platform tinggi tempat lain, mata ayah dan anak Bai juga jatuh pada Xiao Yan di lapangan. Bai Ying mengangguk lembut dan memberi isyarat pada Bai San. Yang terakhir memahaminya, telapak tangan di bawah jubah lengannya bergetar sedikit, dan slip batu giok muncul di telapak tangannya, yang segera dicubit dan diledakkan oleh Bai San. Pada saat slip batu giok meledak, fluktuasi energi tak terlihat juga menyebar dengan tenang, menyebar ke arah luar pelelangan. Segera setelah energi tak terlihat menyebar, lelaki tua di meja lelang di bawah mengangkat mata tuanya yang cerah sedikit, dan mata tertuju pada Bai San. Kemudian dia mengambil kembali matanya, tersenyum dingin dan tidak banyak bicara. Terima kasih telah datang ke pelelangan ini. Waktu sedang terburu-buru, lelang kami telah berakhir. Saya sangat berharap bahwa teman-teman yang telah memperoleh dalam pelelangan ini dapat puas dengan pelelangan ini. Pria tua itu melemparkan tinjunya ke penonton dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja, kamu tidak perlu khawatir jika kamu tidak mendapatkannya di pelelangan. Jika kamu tidak mendapatkannya kali ini, kamu juga dapat berpartisipasi di lain waktu. Sebelum kamu pergi, kamu dapat dapatkan pos terkenal yang dikeluarkan oleh rumah lelang kami secara gratis. Lain kali, Anda dapat langsung memasuki rumah lelang dengan pos ini. Berpura-pura memberkati, lelaki tua itu juga mengeluarkan sarana lain di rumah lelang bagi mereka yang tidak memanen. Begitu pernyataan ini keluar, sebagian besar orang yang tidak mendapatkan apapun di lapangan terkejut. Mereka khawatir bahwa mereka telah menyia-nyiakan 500.000 koin roh,
tetapi pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa, tetapi sekarang tampaknya itu tidak semuanya benar. Selama mereka mendapatkan pos terkenal ini, mereka dapat memasuki rumah lelang secara gratis di lain waktu. Belum terlambat untuk membuat pilihan saat itu. Tampaknya 500.000 koin roh tidak sia-sia. Melihat ekspresi terkejut di wajah sekelompok orang di lapangan, lelaki tua itu tersenyum, segera mengangkat tangannya dan dengan lembut menekan kekosongan di depannya. Orang-orang di lapangan segera mengumpulkan mata mereka. Sekarang, saya mengumumkan bahwa lelang ruang Xuancheng ini sudah berakhir. Suara lelaki tua itu jatuh, dan semua orang yang hadir bangkit dan pergi ke arah mereka datang. Xiao Yan berada di ujung tim, dijaga oleh lelaki tua itu, tetapi tidak ada yang berani melakukannya. Tuan, di rumah lelang luar angkasa kami, saya akan bertanggung jawab untuk melindungi integritas semua orang, tetapi begitu saya meninggalkan rumah lelang dan kembali ke Xuancheng, maka kami tidak akan bertanggung jawab. Ketika dia duduk, lelaki tua itu melirik orang-orang yang telah pergi, dan kemudian menoleh ke Xiao Yan. Pada saat ini, kedua orang itu juga telah meninggalkan rumah lelang dan muncul di alun-alun. Di belakang mereka, ada rumah lelang besar yang merangkak di sini seperti binatang raksasa. Mencium pidato itu, Xiao Yan juga mengalihkan pandangannya ke pria tua di depannya dan tersenyum ramah pada yang terakhir. Dari kata-kata yang terakhir, Xiao Yan bisa mendengar sedikit peringatan. Terima kasih sudah memberitahuku. Aku akan lebih berhati-hati. Suara Xiao Yan datar dan matanya tegas. Perjalanan ini tidak hanya menemukan bunga bulu api, tetapi juga mendapatkan keterampilan tingkat suci yang terfragmentasi yang terkait dengan leluhur Xiao Xuan. Tidak peduli apa, dia akan pergi dari sini, dia akan. Melihat ekspresi tegas di wajah Xiao Yan, lelaki tua itu merasa sedikit tidak berdaya, jadi dia harus mengangguk dan berkata, "Kalau begitu tolong." Xiao Yan sedikit mengangguk, mengangkat kakinya dan berjalan ke arah saluran luar angkasa. Di belakangnya, lelaki tua itu menyipitkan matanya perlahan dan menatap punggung Xiao Yan sampai langkah kaki Xiao Yan hendak melangkah ke saluran luar angkasa. Lelaki tua itu tiba-tiba berkata, "Tuan, beranikah Anda bertanya, apakah Anda Xiao Yan?" Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan langkahnya yang terangkat terhenti di udara. Untuk sesaat, setelah beberapa detik, Xiao Yan memperhatikan bahwa orang-orang di belakangnya tampaknya tidak memiliki niat jahat. Dia mengangguk dan bergegas ke saluran luar angkasa di depannya. Pada saat tubuhnya benar-benar tenggelam, suara kata-kata melayang keluar dengan santai. "Maaf, Xiao Yan." Kemudian, sosok Xiao Yan menghilang di saluran luar angkasa. Orang tua di tempat itu juga mendengar ini. Bahkan jika dia sedikit mengangguk dan menghela nafas, dia terlihat sangat dalam di mata tuanya. Xuancheng, sinar matahari yang cemerlang menyebar ke seluruh kota. Awal pelelangan luar angkasa sejauh ini telah berlangsung selama seminggu penuh. Sampai sekarang, di langit yang datar dan tidak berwarna, tiba-tiba, lingkaran-lingkaran ruang beriak seperti gelombang air tiba-tiba menyebar. Segera setelah itu, lebih dari selusin sosok berjubah hitam keluar dari satu langkah, menggunakan cara yang sama seperti seminggu yang lalu. Segera setelah keberhasilan saluran luar angkasa, sesosok manusia keluar darinya. Di kota di bawah, mata yang tak terhitung jumlahnya menatap perubahan di langit saat ini, dan ada berbagai macam ekspresi di mata mereka. Lelang sudah berakhir. Tiba-tiba, seseorang di kota berkata begitu, di atas Xuancheng. Dengan berakhirnya pelelangan, orang-orang keluar dari saluran luar angkasa. Segera, orang-orang menyebar ke seluruh Xuancheng, seperti awan gelap, sehingga kota akhir diselimuti suasana yang aneh. Ketika semua orang ini muncul di langit, suasana aneh yang menyelimuti Xuancheng juga berkurang. Kerumunan mengalir keluar dan kebisingan secara bertahap menyebar. Seluruh Xuancheng menjadi lebih panas dan berisik. Semua orang di kota tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit, dan mata semua orang dipenuhi dengan sentuhan desahan. Lelang luar angkasa adalah acara lelang yang diharapkan banyak orang di wilayah barat untuk berpartisipasi. Sayangnya, harapan itu sesuai dengan harapan. Hanya sedikit orang yang benar-benar memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap acara lelang. Melihat orang-orang yang berpartisipasi dalam pelelangan ini keluar dengan senyum puas dan gembira di wajah mereka, orang-orang di kota secara alami akan cemburu, bahkan beberapa orang memiliki pemikiran lain saat ini. Hal ini sering terlihat, hampir umum untuk merampok mereka yang telah berpartisipasi dalam pelelangan,
dan ini hampir merupakan aturan tidak tertulis. Tentu saja, peraturan yang efektif memiliki keputusan akhir yang kuat. Orang-orang yang baru saja keluar dari lorong luar angkasa sepertinya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Secara alami, mereka yang memiliki kekuatan pergi tanpa rasa takut dan dengan kepala terangkat tinggi, seolah-olah mereka adalah tim tentara untuk memblokir air dan menutupi bumi. Adapun mereka yang tidak cukup kuat dan mendapatkan sesuatu di pelelangan, mereka terlihat berhati-hati dan waspada. Dia melihat sekeliling dengan sedikit panik, dan kemudian tubuhnya dengan cepat melayang dan terbang keluar dari Xuancheng. Seringkali hanya di belakang orang-orang seperti itu, akan ada orang-orang seperti hiena berpasangan dan bertiga. Dalam waktu singkat, mereka yang baru saja keluar dari lorong ruang angkasa tersebar. Ketika mereka pergi dan melihat ke langit, ada orang-orang dari keluarga Huo, keluarga Bai dan keluarga Lin, serta kakek nenek dan cucu Su Songming menunggu di sini. Tujuan Huo Bai dan keluarganya jelas. Secara alami, itu untuk Xiao Yan, dan keluarga Lin tidak berani mengabaikannya karena hubungan antara kedua keluarga. Karena mereka belum pergi, keluarga Lin dan putra mereka secara alami tidak berani memulai dengan mudah. Adapun Su Songming, selain sedikit curiga dengan situasi di pengadilan, ada juga kebenciannya terhadap Xiao Yan, yang membuatnya tetap di sini. Tentu saja, sebagian besar alasannya adalah karena Xiao Yan menyinggung keluarga Huo. Dia hanya ingin tinggal dan menonton drama itu. Bahkan jika dia tidak bisa melampiaskan amarahnya secara langsung, jika dia bisa melihat pria berbaju hitam itu makan di tangan keluarga Huo, suasana hatinya akan kurang lebih bahagia. Ada apa? Di mana keluarga Huoku? Kenapa mereka belum datang? Sudah waktunya untuk tiba. Di langit, mata Huoting perlahan menyapu langit dan mengerutkan kening pada Xuancheng di bawah. Setelah penjelajahan sederhana, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak mendeteksi nafas keluarga Huo-nya di sini. Bagaimana mungkin kita menunda selama setengah jam? Menurut alasannya, bahkan jika mereka belum tiba, mereka seharusnya dekat dengan jangkauan deteksi napas kita, tapi ada apa? Mendengar pidato itu, Huo Yuning di satu sisi tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Menurut kesimpulan waktu, kedatangan keluarga Huo mereka di Xuancheng paling lama hanya setengah jam. Menurut perhitungan waktu, dari akhir pelelangan hingga mereka keluar, keluarga Huo seharusnya sudah lama tiba. Bahkan jika mereka belum tiba, mereka harus bernafas lega, tetapi situasi saat ini adalah, bukan hanya saya tidak melihat sosok mereka, tetapi saya bahkan tidak memperhatikan napas sedikit pun, seolah-olah mereka tidak melihatnya, datang sama sekali. Bukankah keluarga menerima pesan dari slip batu giok kita? Huo Yuning mengerutkan kening dan menebak. Tidak, selama jaraknya tidak terlalu jauh, keluarga akan dapat menerima pesan, tetapi sekarang sepertinya ada yang salah dengan slip giok, atau fluktuasi energi yang dipancarkan oleh slip giok telah diblokir. Huo Ting menggelengkan kepalanya dan menyangkal. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Huo Yuning tiba-tiba bergetar, dan wajahnya juga berubah. Dalam pelelangan luar angkasa, siapa yang berani memblokir tindakan mereka, kecuali Xiao Yan, saya khawatir hanya ada keluarga Bai. Apakah mereka? Sepertinya dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mata tua Huo Ting tampak membeku, dan wajahnya yang suram tiba-tiba berubah. Jika itu mereka, itu sama sekali tidak masalah. Dengan kekuatan mereka, bahkan jika kedua keluarga bergandengan tangan, mereka mungkin bukan lawan mereka. Apakah mereka orang-orang di pelelangan luar angkasa? Apa? Tidak, orang-orang ini selalu netral. Bagaimana mungkin mereka? Huo Yuning terkejut, dan raut wajahnya tampak sedikit terkejut. Tidak, semuanya tidak mutlak. Apakah itu benar-benar berarti netralitas ketika mereka mengatakan netralitas? Tidak ada yang akan mempertahankan apa yang disebut netral dalam menghadapi kepentingan absolut. Pernyataan seperti itu hanya bohong. Huo Ting menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Manfaat, ini Xiao Yan, bakat kultivasinya terlalu mengerikan. Kekuatan tempurnya sendiri jauh lebih baik daripada yang kuat di level yang sama. Selain itu, dia adalah dukun tingkat ketiga. Jika 4 pintu utama tidak memusuhi dia tidak akan pernah mau memprovokasi dia. Tapi masalahnya sekarang adalah begitu ada ruang bagi orang-orang di pelelangan untuk campur tangan, itu akan merepotkan. Huo Ting telah hidup selama bertahun-tahun, dan pengalamannya tidak sebanding dengan Huo Yuning, seorang anak laki-laki yang masih muda.
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita biarkan saja? Tidak peduli seberapa mungkin, meskipun rumah lelangnya memiliki kekuatan besar, jangan lupa bahwa ini adalah wilayah barat dan wilayah 4 gerbang utama kita. Jika Anda menggunakan slip giok lain sekarang, saya tidak akan percaya. Bisakah mereka dengan mudah menghentikan orang yang kuinginkan dari gerbang Tianjian? Wajah tua Huoting tampak dingin, matanya tertuju pada saluran luar angkasa di depannya. Tidak ada kata-kata lagi, menunggu kemunculan Xiaoyan, sementara Huo Yuning di sampingnya membalikkan telapak tangannya dan slip batu giok lain muncul di wajahnya, telapak. Tanpa ragu, dia meremasnya. Hampir pada saat yang sama, adegan yang sama terjadi antara keluarga Bai dan putra mereka di sisi lain. Kemudian, 4 kekuatan di lapangan menjadi tenang. Setiap keluarga sedang menunggu seseorang dengan pemikiran yang berbeda. Di bawah penantian 4 kekuatan, sesaat kemudian, Xiaoyan, berpakaian hitam, akhirnya berjalan keluar dari saluran luar angkasa di depan semua orang. Merasakan sinar matahari yang indah datang dari depan, Xiaoyan tidak bisa menahan nafas panjang. Adegan di depan Xiaoyan membuatnya merasa seperti baru saja dibebaskan dari gua. Meskipun dia baru berpartisipasi dalam pelelangan selama 7 hari, kebisingan di rumah lelang membuat Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman. Mungkin karena dia sudah lama sendirian, aku tidak bisa terbiasa dengan suasana bising ini untuk sementara waktu. Matanya bergerak perlahan. Segera, yang terlihat adalah 3 orang yang mengelilinginya di depan saluran luar angkasa dengan tren setengah pengepungan. Adapun Su Songming, dia berdiri di samping dan memandang dengan dingin. Hehe, aku sudah lama mendengar namamu. Dikatakan bahwa kamu sangat berani. Kamu bermain dengan 4 pintu utama. Hari ini, aku ingin melihatnya secara langsung. Ada apa dengan Xiaoyan dalam rumor itu? Huoting melangkah maju dan menatap Xiaoyan dengan dingin. Dia menguraikan seringai di sudut mulutnya dan mengejutkan tubuhnya. Itu milik momentum dan tekanan yang kuat di tahap selanjutnya dari Kaisar Pertempuran Bintang 3, jadi dia segera keluar dari tubuhnya, seperti bukit yang tak terlihat, dan membuat Xiaoyan kewalahan. Pada saat momentum yang kuat ini, Huo Yuning yang berdiri di samping lelaki tua itu mencibir. Meskipun dia telah mendengar pencapaian Xiaoyan sebelumnya di reruntuhan kuno, dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Dia hanya berpikir itu berlebihan. Zuolin. Bagaimanapun, kekuatan Xiaoyan hanya 6 bintang setengah kaisar, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Kaisar Pertempuran yang kuat. Terlebih lagi, dia masih menghadapi Huoting, yang berada di tahap selanjutnya dari Kaisar Petarung Bintang 3. Namun, ketika kata-kata Huoting sampai ke telinga keluarga Lin dan putra mereka serta kakek nenek dan cucu Su Songming, wajah kedua keluarga berubah bersama pada saat ini, dan mereka tidak bisa tidak menunjukkan tatapan horor. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi ketakutan di mata mereka ketika melihat Xiaoyan. Dia adalah Xiaoyan itu. Di reruntuhan kuno, Xiaoyan, yang membunuh sekelompok kaisar petarung yang kuat dengan kekuatannya sendiri. Pada saat yang sama, Lin Zehong tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Kejutan di hatinya bahkan lebih tak tertandingi. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Xiaoyan, yang mengejutkan seluruh wilayah barat, akan muncul di depannya, dan dia hampir memulai dengannya. Begitu dia mencapai titik itu, dia tidak bisa membayangkan tanah seperti apa yang akan dia masuki. Itu hanya dengan bantuan susunan di reruntuhan pada waktu itu, siapa yang bertarung melawan kaisar masih merupakan fungsi barisan di reruntuhan. Bagaimana mereka bisa bertarung melawan yang kuat melawan kaisar dengan kekuatan hanya setengah kaisar? Itu hanya rumor palsu. Kamu percaya? Selain itu, Huo Yuning memarahi dengan dingin, dengan penghinaan dalam kata-katanya. Dengan keluarga seperti itu, kamu juga ingin masuk ke dalam 4 keluarga. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Dia melirik Lin Zehong dengan dingin. Huo Yuning mengambil kembali pandangannya dan memarahi lagi di dalam hatinya. Di sisi lain, Bai Ying menutup mata terhadap ini, dan bahkan mencibir di dalam hatinya. Untuk kekuatan Xiaoyan, dia melihatnya dengan matanya sendiri di reruntuhan kuno terakhir kali. Kekuatan tempur yang sebenarnya jauh lebih tinggi dari tingkat kekuatannya sendiri. Dengan momentum ini, dia ingin menekan Xiaoyan, yang tidak diragukan lagi merupakan mimpi yang aneh. Xiaoyan, aku menekannya. Wajah Huo galak, dan dia minum dengan dingin di dalam hatinya.
Momentumnya lebih kuat dari momen sebelumnya. Di hadapan kekuatan yang terakhir, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Dia secara alami tidak takut dengan tekanan ini, tetapi masalahnya adalah dia sekarang berada di Xuancheng, yang merupakan wilayah kedua keluarga. Sekarang identitasnya telah terungkap, jika dia diseret ke sini oleh mereka lagi, aku khawatir dia akan membawa masalah yang tak ada habisnya untuk dirinya sendiri. Kamu harus pergi dari sini secepat mungkin. Xiaoyan menggigit giginya dengan keras dan berkata dalam hati. Kemudian, dia mengangkat matanya dan langsung bertemu dengan Huo Ting di seberangnya. Dia tampak tajam dan tak kenal takut di mata hitamnya. Sekarang identitasnya telah terungkap di bawah mata satu sama lain, Xiaoyan secara alami tidak perlu bersembunyi dan menyelipkan. Dia hanya mengeluarkan keterampilan aslinya dan mengguncang kembali momentum orang ini dengan kecepatan tercepat. Tujuan utama saat ini adalah pergi dari sini dulu, bukan untuk berani. Tubuh kaca Vajra, bangun. Karena kelemahan resolusi gambar paksa, Xiaoyan tidak menggunakan resolusi gambar paksa terlebih dahulu, tetapi bertemu lawannya dengan badan kaca Vajra yang paling dikenalnya. Ketika Xiaoyan menangis pelan di dalam hatinya, Xiaoyan penuh dengan emas di mana-mana. Dalam sekejap mata, dia menjadi dewa Raja Kong raksasa. Tubuhnya yang besar berdiri di depan orang-orang seperti bukit. Tubuhnya sedikit gemetar, dan semburan getaran berdengung bisa terdengar di dunia. Kemudian, tekanan teroris yang mendekat seperti tsunami, yang sangat menekan Xiaoyan. Namun, dengan pengerahan tenaga tubuh kaca berlian, tekanan secara alami berkurang banyak. Minum, membawa tekanan mengerikan yang jatuh dari kepala, tubuh Xiaoyan terkejut, dan kekuatan fisiknya yang kuat ditampilkan pada saat ini. Selain itu, semangat juang Xiaoyan dan kekuatan jiwa yang besar digabungkan, yang benar-benar menghentikan momentum. Apa, munculnya pemandangan ini, tidak hanya beberapa orang di langit, tetapi juga para penonton di kota Xiafang, juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Orang-orang di kota ini tinggal di sini sepanjang tahun. Meskipun mereka tidak dapat mengatakan bahwa mereka mengenal semua orang dari dua keluarga, mereka juga dapat menebak bahwa Huo Ting adalah anggota keluarga Huo berdasarkan harga diri mereka. Adapun Xiaoyan, Huo Ting mengungkapkan identitasnya di depan seluruh kota sekarang, dan orang-orang di kota secara alami mengetahuinya. Pada saat ini, melihat momentum Huo Ting dihentikan oleh Xiaoyan, wajah orang-orang di kota di bawah tiba-tiba mengeras. Mereka telah mendengar bahwa Xiaoyan sangat kuat. Sekarang mereka benar-benar kuat. Dengan kekuatan setengah kaisar, mereka dapat bersaing dengan kaisar pertempuran yang kuat. Apa orang yang bisa melakukan ini di seluruh benua? Sungguh kekuatan yang mengerikan. Itulah tekanan dari orang kuat yang melawan kaisar. Dia secara paksa diblokir oleh kekuatan kaisar bintang 6,5. Apakah orang ini benar-benar hanya setengah kaisar? Putra ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan bisa disebut teror seperti itu. Jika dia tumbuh di masa depan, aku khawatir dia akan menjadi eksistensi legendaris lain seperti surga dan bumi. Sepertinya tidak semua perang yang telah menyebar di antara reruntuhan kuno adalah rumor palsu. Kekuatannya memang telah mencapai tingkat yang sebanding dengan orang kuat yang melawan kaisar. Sulit membayangkan bagaimana dia berlatih. Munculnya pemandangan di atas langit juga menarik suara seruan terus-menerus di kota di bawah. Namun, di antara napas, Xuancheng besar mendidih, dan banyak mata tertuju pada sosok emas di atas langit seperti lampu sorot. Pada saat ini, sosok itu tampaknya benar-benar dewa raksasa King Kong, berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi, kekuatan apapun yang ditempatkan di depannya sia-sia. Jauh di atas langit, wajah Huo Ting juga tercengang. Dia juga tidak menyangka bahwa Xiaoyan di depannya benar-benar bisa menahan momentumnya. Sebelum adegan ini, dia tidak akan mempercayainya, tetapi sekarang, ini adalah hal yang hampir mustahil di mata semua orang, tetapi itu benar-benar ada di depannya. Ini, kamu, bagaimana mungkin? Huo Ting melebarkan matanya, dan kengerian di hatinya membuatnya sedikit tidak jelas. Setelah waktu yang lama, dia hanya meludahkan sepatah kata pun. Xiaoyan, yang menjelma sebagai dewa raksasa King Kong, mengabaikan ini. Tubuhnya tiba-tiba berguncang seperti bukit, dan kekuatan mengerikan itu tersapu seperti letusan gunung berapi, yang secara paksa mengguncang kembali sekelompok orang di sekitarnya. Setelah itu, Xiaoyan tidak ragu-ragu, mengidentifikasi arah, menggerakkan tubuhnya, dan menunjukkan kakinya dalam sekejap, dia memilih untuk pergi tanpa ragu-ragu.
Sampai sekarang, karena identitasnya telah terungkap, dia secara alami tidak perlu bersembunyi. Namun, ini adalah wilayah keluarga Huo dan keluarga Bai. Apakah dia takut pada orang-orang ini atau tidak, tinjunya sulit untuk mengalahkan 4 tangan. Sekarang, tidak peduli apa, dia hanya bisa memilih untuk pergi dari sini dulu. Dengan kecepatan langkah Tianjue dan orang-orang yang secara paksa mundur di sekelilingnya saat ini, Xiao Yan mengambil kesempatan ini untuk berkedip dan menghilang di depan orang-orang dari 4 kekuatan. Ketika beberapa orang di langit kembali, Xiao Yan di depannya telah menghilang. Sementara Huo Ting marah, raut wajah tuanya juga menjadi biru besi. Dia pikir dia akan bisa menangkap setengah kaisar belaka, tetapi Xiao Yan di depannya jauh di luar imajinasinya. Ini bukan yang bisa dimiliki seorang semi-kaisar. Sialan, jika kamu ingin pergi, aku akan melihat di mana kamu dapat melarikan diri. Ces, tidak peduli apa hari ini, kamu harus meninggalkan Xiao Yan di sini. Huo Ting minum dengan dingin, dan tubuhnya bergerak, jadi dia dengan cepat mengejar Xiao Yan ke arah menghilang. Setelah itu, yang lain saling memandang dan segera mengikuti. Setelah menampilkan tubuh Vajra yang mengkilap, jubah hitam yang menutupi seluruh tubuh Xiao Yan menghilang, dan nafasnya telah terbuka antara langit dan bumi. Selain itu, Huo Ting sendiri adalah seorang kaisar petarung bintang 3. Tidak akan sulit untuk mengatur napas Xiao Yan. Di langit yang jauh, Xiao Yan telah menyebarkan tubuh kaca Vajra, tetapi sayangnya posisinya telah terbuka. Saat ini, sulit untuk menyembunyikan napasnya. Oleh karena itu, Xiao Yan harus berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan yang terbaik untuk menghindari pengejaran orang-orang di belakangnya. Di belakang Xiao Yan, Huo Ting dan Bai Ying, kaisar petarung bintang 3, adalah yang tercepat. Namun, dalam waktu singkat, mereka samar-samar bisa melihat punggung Xiao Yan. Harus dikatakan bahwa meskipun Tianzibu mengerikan, kekuatan Xiao Yan buruk. Terlalu sulit untuk menghindari pengejaran Huo Ting dan lainnya dengan mudah. Adapun Lin Zehong dan Su Songming, mereka jauh di belakang Huo Ting. Bagaimanapun, kekuatan mereka sendiri tidak lebih baik dari yang terakhir, dan akan ada celah dalam kecepatan mereka, sementara 4 orang Bai Zhan tetap di tempat dan menunggu kedatangan keluarga mereka. Dalam kehampaan, tubuh Xiao Yan seperti kilat hitam, dan angin kencang bertiup dengan cepat dari sisi Xiao Yan, membawa ledakan suara yang keras. Di mana dia lewat, gunung dan hutan di bawahnya juga ditandai dengan depresi seperti kanal gunung oleh tekanan angin mengerikan yang dibawa oleh Xiao Yan. Setelah tubuh Xiao Yan berkelebat, depresi mana yang berangsur-angsur pulih. Huo Ting dan Bai Ying mengikuti dari dekat. Dengan seluruh kekuatan mereka, kecepatan mereka sedikit lebih cepat dari Xiao Yan. Jarak antara sisi depan dan belakang secara bertahap memendek. Pasti hanya lama sebelum Huo Ting dan Bai Ying akan menyusul Xiao Yan. Sialan, itu datang begitu cepat. Sadar akan 2 napas yang mendekat dengan cepat di belakangnya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk sedikit membeku di matanya. Dia menggigit giginya dengan keras, mengejutkan tubuhnya, dan kecepatan berlari ke depan meningkat lagi. Dalam sekejap mata, dia telah menghilang di langit. Xiao Yan, kemana harus kabur? Kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku hari ini. Dia memperhatikan bahwa kecepatan Xiao Yan semakin cepat, dan Huo Ting mengeluarkan dengungan dingin. Raut wajah tuanya menjadi ganas. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan telapak kakinya menginjak-injak kekosongan beberapa kali. Setiap kaki akan mematahkan kekosongan, dan tubuhnya seperti anak panah, memotong kekosongan dengan kecepatan yang sangat cepat, berpikir bahwa Xiao Yan akan mengusirnya dengan cepat. Belakangan, Bai Ying tidak mau menunjukkan kelemahan. Pada saat yang sama, mereka tidak menyadari bahwa di belakang Huo Ting dan Bai Ying, sesosok berjubah hitam diam-diam berdiri di kehampaan yang tak terlihat. Situasi saling mengejar berlangsung selama 1 jam. Selama jam ini, Xiao Yan tidak berusaha dan mencoba yang terbaik untuk bergerak maju. Sampai sekarang, Xiao Yan menemukan bahwa meskipun dia meninggalkan Xuan Cheng, dia memasuki wilayah keluarga Bai sepenuhnya. Di sini, selama Bai Ying mau, dia dapat memobilisasi orang-orangnya sendiri di sini dalam waktu singkat. Jika dia ingin mencegat Xiao Yan, itu tidak masalah. Namun, sebelum adegan ini muncul, Xiao Yan telah dihentikan oleh Huo Ting, yang datang kemudian, dengan potensi serangan satu demi satu. Xiao Yan, aku berjanji aku bisa menyimpan seluruh mayat untukmu di masa depan. Kalau tidak,
Jangan salahkan aku karena kejam. Ketika telapak tangan Huoting terbalik, sebuah pedang panjang jatuh ke telapak tangannya. Menatapnya, pedang panjang itu sangat berbeda dari pedang biasa. Perbedaannya adalah bila pedang biasa lurus dan tajam, tetapi pedang ini berbeda. Bilahnya tidak lurus sama sekali, melainkan bilah dengan bentuk yang sama seperti gigi gergaji. Dari sudut pandang ini, sekali pedang jatuh pada seseorang, saya khawatir tidak mungkin untuk tidak merobek sepotong daging. Bai Ying di sisi lain adalah tangan yang besar, dan guntur yang mempesona naik dari lengannya. Setelah melilitkan lengannya selama seminggu, dia berubah menjadi pistol guntur di telapak tangannya, menunjuk ke ujung pistol, dan cahaya dingin menunjuk langsung ke Xiao Yan. Xiao Yan melihat sekeliling dan mengerutkan kening lebih dalam. Pada saat ini, ada serigala di depan dan harimau di lapangan. Begitu mereka mulai bersama, bahkan jika Xiao Yan berusaha keras untuk membantu, dia mungkin bukan lawan mereka. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan bermartabat dan tidak berdaya. Saat ini, jalan di depan rusak, dan dia tidak punya jalan kembali. Menghadapi dua kaisar petarung bintang 3, dia hanya bisa bergegas. Tidak ada mundur, hanya perang. Hiss, tangan kanannya jatuh, dan cahaya di telapak tangannya menyala. Penggaris berat gelap yang besar muncul inci demi inci dan dipegang di telapak tangan oleh Xiao Yan. Berat penguasa besar mengirimkan suara mendesis di kehampaan dengan jatuhnya telapak tangan Xiao Yan. Tekanan angin dingin membuat orang bergidik tanpa melawan. Kupikir kau hanya bisa kabur. Huoting menyeringai dan mencibir. Bahkan jika Xiao Yan membawa momentum dan otoritasnya, jika dia benar-benar memulai, dia yakin bahwa dia bisa menekan yang terakhir. Tentu saja, faktanya benar. Sebelum mencapai kekuatan Doudi, Xiao Yan hanya bisa bertarung dengan yang paling kuat dari bintang Doudi, belum lagi Doudi bintang 3. Tawa Huoting jatuh, dan pedang panjang di tangannya terangkat seperti gigi gergaji. Cahaya dingin terpantul dari tubuh pedang. Dengan suntikan semangat juang, seluruh pedang panjang memancarkan semangat juang yang samar. Bai Ying di sisi lain juga mengangkat pistol panjang di tangannya dan menyuntikkan semangat juang saat ini. Guntur seperti ular kecil melingkari pistol panjang itu. Begitu Bai Ying memberi perintah, guntur itu akan meledak ke Xiao Yan dengan momentum menghancurkan langit dan bumi. Sadar akan hal ini, telapak tangan Xiao Yan yang memegang Xuan Chongqi tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengencang. Jejak keringat dingin muncul di dahinya, dan semangat juang di tubuhnya tidak berani keluar sembarangan. Api yang berbeda melonjak dan mengembun menjadi sepasang baju besi api yang berbeda di permukaan tubuh Xiao Yan, meskipun dia tahu bahwa itu hanya sepasang baju besi api yang berbeda dan tidak bisa memainkan peran besar dalam pertempuran seperti itu, tapi Xiao Yan masih kental itu. Sinar matahari yang cemerlang seperti pasir emas yang mengalir di seluruh negeri. Langit berangsur-angsur memudar, cahaya yang indah dapat dilihat di barat yang jauh. Matahari yang bersinar di roda emas, yang semula takut untuk melihat secara langsung, secara bertahap jatuh ke arah gunung barat. Di antara pegunungan dan hutan yang jauh, di kehampaan, 3 sosok menonjol. Melihat situasi di lapangan saat ini, itu agak buruk. Minum, dikatakan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk melawan kaisar dan yang kuat. Biarkan aku melihat seberapa mampu kamu, Xiao Yan. Di atas kehampaan, Huoting bersinar di kepalanya, dan cahaya matahari terbenam merah menyinari seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti matahari yang akan terbenam di musim panas, seperti seorang lelaki tua di senja hari. Tentu saja, sepertinya sudah hampir senja, tetapi kekuatan lelaki tua itu tidak terbayangkan. Sekarang dia berada di puncak. Pada saat suara lelaki tua itu jatuh, tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Pedang panjang di tangannya menunjuk langsung ke Xiao Yan. Kilatan dingin di ujung pedang. Tubuh lelaki tua itu secepat kilat. Tampaknya dia akan mengambil nyawa yang terakhir sekaligus. Xiao Yan tidak berani mengabaikan. Dia melambaikan penggaris raksasa di tangannya dan membuat suara mendesis di udara di depannya. Api aneh naik dengan badai dan dengan cepat menyebar ke seluruh penguasa raksasa dan membungkus semuanya di dalamnya. Penguasa raksasa mengambil dan jatuh, dan tenda penguasa tersapu. Menghadapi badai, itu berubah menjadi sejuta kaki tenda merah. Itu luar biasa dan membombardir Huoting yang akan datang. 7 penguasa langit yang rusak. Keterampilan kecil. Huoting meremehkan untuk mencibir. Pedang panjangnya bergetar di tangannya. Sambil bergegas ke depan,
dia menarik beberapa lampu pedang di depannya. Meskipun cahaya pedang tidak memiliki momentum luar biasa dari Cimang, itu lebih kuat dalam kekuatan. Pada saat keduanya bertabrakan, Cimang Xiaoyan pecah. Terlalu berlebihan bagi seorang setengah kaisar untuk berani memamerkan keganasan dan kemampuannya di depan kaisar petarung yang kuat. Huo Ting meremehkan untuk mencibir, tetapi pada saat yang sama, kedalaman matanya juga secara tidak sengaja memancarkan ekspresi terkejut. Namun, dia dengan cepat berkumpul. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat celah antara dirimu dan kaisar petarung yang kuat. Saat Cimang dipatahkan, Xiaoyan kaget. Pihak lain memang layak untuk kaisar pertempuran bintang 3. Kekuatan ini tidak sebanding dengan kaisar pertempuran biasa. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk melawannya. Terlebih lagi, ada kemenangan putih di belakangnya. Yang pertama ganas dan yang terakhir mengincar. Jika dia sedikit ceroboh, Mei jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Resolusi gambar yang kuat, Kai. Xiaoyan tidak berani menyimpan apapun di dalam hatinya. Rencananya sekarang adalah pergi dari sini dulu. Situasinya berbahaya, dan Xiaoyan tidak terlalu peduli. Pada saat yang sama, bayangan virtual besar muncul di belakang Xiaoyan. Di tangannya, dia memegang penguasa raksasa ilusi dalam bentuk penguasa berat yang misterius. Serangan di tangannya maju dengan aksi Xiaoyan. Kamu berani datang lagi. Itu di luar kekuatanmu. Hancurkan untukku. Melihat serangan Xiaoyan datang lagi, Huo Ting langsung melontarkan dengungan dingin meremehkan. Begitu dia membalikkan tubuhnya, dia sudah muncul di langit bayangan virtual. Pedang panjangnya terbang di tangannya dan menebas bayangan virtual di belakang Xiaoyan. Minum, bayangan di belakang Xiaoyan bergerak, dan kaki besar di tangannya terangkat, yang dengan mudah menahan serangan di tangan lelaki tua itu. Pada saat yang sama, kekuatan yang lebih mengerikan juga mengalir ke tubuh lelaki tua itu di sepanjang pedang panjang, membuat wajah lelaki tua itu berubah dengan cepat. Sial, dia memiliki kekuatan yang aneh. Apakah bocah ini seorang Warcraft? Otot-otot di wajah tua Huo Ting berkedut dan menunjukkan penampilan yang menyeringai. Seluruh lengan yang memegang pedang panjang benar-benar mati rasa saat ini, dan ada rasa sakit yang tajam dari tulang di bawah daging dan darah, yang membuat Huo Ting sedikit bersabar. Tapi dalam sekejap, Huo Ting sudah tenang, tapi dia tidak berani meremehkan mata Xiaoyan. Xiaoyan bahkan bisa sampai hari ini. Secara alami, dia memiliki kemampuannya sendiri. Setelah tabrakan tadi, Huo Ting dengan jelas menemukan bahwa kekuatan Xiaoyan benar-benar tidak seperti yang dimiliki orang kuat semi-kaisar biasa. Kekuatan itu cukup untuk membuat Xiaoyan merajalela di antara orang-orang kuat semi-kaisar. Aku takut bahkan di hadapan orang kuat kaisar biasa, dia juga mampu melawan salah satu dari mereka. Memikirkan hal ini, Huo Ting tidak bisa menahan ledakan dingin di hatinya, dan semangat juangnya bergejolak di tubuhnya. Dengan lambaian pedang panjangnya, dia pergi ke Xiaoyan lagi. Bai Ying, apa yang kamu lakukan di sana? Karena bocah ini adalah yang disebutkan oleh pemimpin sekte, kita secara alami harus bekerja sama untuk menangkapnya. Kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Pedang panjang menari dan bertabrakan dengan perang bayangan virtual di belakang Xiaoyan selama puluhan putaran. Keduanya terlepas dari Anda dan saya. Untuk sesaat, bahkan Huo Ting tidak punya pilihan selain mengarahkan ujung tombak ke Bai Ying. Selama tembakan terakhir, Xiaoyan benar-benar tidak dapat menahan dua bintang 3 melawan kaisar. Yang terakhir tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit ketika mendengar pidato itu. Tanpa diduga, dia tidak melihatnya selama lebih dari setengah tahun. Kekuatan Xiaoyan telah naik ke level lain. Sekarang, bahkan 3 bintang tidak dapat memenangkannya dengan mudah. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Xiaoyan mampu melawan Huo Ting selama puluhan ronde tanpa kalah. Apa yang dia andalkan hanyalah kekuatan. Gajah yang kuat pasti akan menambah tubuhnya. Selama periode waktu ini, Xiaoyan tidak akan merasakan sakit apapun, sehingga kecepatan dan tingkat keparahan tangannya tidak akan berubah. Huo Ting berbeda, di hadapan bayangan aneh di belakang Xiaoyan, bahkan dia tidak bisa menahan rasa sakit kepala. Dengan cara ini, Xiaoyan secara alami akan tak terkalahkan dalam waktu singkat. Tentu saja, saya khawatir kita harus menunggu sampai pertempuran selesai. Akhirnya, Bai Ying dalam kondisi bugar untuk sementara waktu dan mengacungkan senjata panjangnya. Baru kemudian dia bergabung dengan lingkaran pertempuran.
Dia hanya menonton di luar lingkaran pertempuran. Alasan untuk melakukannya bukan hanya untuk memberi Huoting kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya, tetapi juga untuk memberi ruang bagi Xiaoyan. Kupikir dengan kekuatan Huoting sendiri, dia seharusnya bisa menekan Xiaoyan. Saya pikir Xiaoyan tidak akan kalah dalam waktu singkat, bahkan jika dia tidak harus melakukannya sendiri. Tapi Bai Ying tercengang dengan situasi di lapangan. Alih-alih menekan Xiaoyan, Huoting dikendalikan oleh Xiaoyan. Jika tidak ada bantuan dari luar, apalagi dalam waktu singkat, sesuai dengan situasi di lapangan saat ini, bahkan jika mereka bertarung siang dan malam lagi, saya khawatir akan sulit untuk menang atau kalah. Dan ini juga mengejutkan The Bai Ying. Pikirkan tentang itu. Dengan kekuatan Kaisar Bintang 6,5, kita dapat menampung pejuang Bintang 3 dan memastikan bahwa kita tidak akan kalah. Siapa yang bisa melakukannya di daratan hari ini? Orang ini, orang aneh. Memikirkan hal ini, bahkan Bai Ying tidak bisa menahan omelan di dalam hatinya. Saya benar-benar tidak tahu kekuatan mana yang mengembangkan bakat monster seperti itu. Menurut tingkat pertumbuhannya saat ini dan melihat ke masa depan, saya khawatir seluruh benua Yuanwu harus memiliki tempatnya. Dengan pemikiran ini, Bai Ying mendongak, memutar pistol panjang di tangannya, dan kepala pistolnya sedikit terdistorsi. Dia menghindari kunci bayangan virtual, tetapi menggunakan pistol untuk mengalahkan musuh. Ini adalah tangan terakhir Bai Ying. Dengan penambahan Bai Ying yang tiba-tiba, situasi perang yang semula seimbang tampak berpihak pada waktu Dayton. Kekuatan 2-3 bintang yang melawan Kaisar benar-benar tidak tertutup. Yang kuat dan kuat bergandengan tangan untuk menghadapi Xiaoyan, yang hanya memiliki 6,5 bintang. Jika ini menyebar, saya khawatir itu akan ditertawakan oleh orang-orang. Namun, dalam situasi perang saat ini, saya khawatir itu satu-satunya cara untuk menekan Xiaoyan. Bagaimanapun, kekuatan yang terakhir benar-benar aneh dan kencang. Semua serangan mereka ditentang oleh bayangan virtual di belakang Xiaoyan. Dari awal hingga akhir, Xiaoyan tidak terluka, dan inilah yang paling mengganggu Bai Ying dan Bai Ying. Kalau tidak, saya khawatir Xiaoyan akan menjadi tawanan mereka sejak lama. Bagaimana itu bisa membuat mereka begitu banyak masalah seperti sekarang? Sialan, apa anak ini tidak punya kelemahan? Dengan bayangan virtual itu, serangan kita tidak bisa melukainya sama sekali. Sebaliknya, dia tidak melemahkan momentumnya dari awal sampai akhir. Petik 2. Huoting memarahi dengan marah. Dia belum pernah melihat keterampilan bertarung yang begitu aneh, yang bisa menahan semua kerusakan dari mereka. Kecuali bahwa keterampilan bertarung tingkat tinggi dihindari oleh Xiaoyan, setiap pedang dan tembakan dari mereka akan ditentang oleh bayangan virtual. Hantu ini seperti keberadaan yang tak terkalahkan, yang membuat keduanya kesal. Namun, dibandingkan dengan dua orang saat ini, hati Xiaoyan lebih bermartabat. Yang lain tidak tahu, tetapi dia tahu betul bahwa semua luka yang disebabkan oleh mereka berdua pada bayangan virtual pada akhirnya akan dikembalikan kepadanya. Pada saat itu, Xiaoyan yang telah menderita begitu banyak luka akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Dia harus menemukan cara untuk keluar dalam periode waktu ini, jika tidak, setelah gambar kekuatan bertekad untuk bubar, itu harus menjadi waktu kematian Xiaoyan. Bang! Sekali lagi, setelah konfrontasi sengit, Huoting dipaksa mundur oleh Xiaoyan dengan bayangan virtual di belakangnya. Kemudian mereka dengan cepat berbalik dan ingin cepat menyapu ke arah pegunungan di belakang mereka. Kemudian, melihat Xiaoyan yang hendak pergi, Huoting segera menunjukkan warna garang di wajahnya, berteriak di mulutnya, menggerakkan tubuhnya, dan ingin maju ke depan untuk menghentikan Xiaoyan. Namun, pada saat ini, dalam kehampaan tidak jauh dari mata mereka, sosok berpakaian hitam muncul di depan mereka dengan aneh. Hah! Kemunculan tiba-tiba dari sosok ini mengejutkan kedua wajah Huoting, dan tubuh depannya terpaksa berhenti. Dari penampilan yang terakhir, jelas bahwa pendatang itu tidak baik, dan melihat penampilan ini, kemungkinan besar akan datang untuk Xiaoyan. Kamu siapa? Wajah Huoting sangat biru sehingga dia melihat bebek itu terbang. Bagaimana dia bisa berdamai dalam hatinya? Pria yang menghentikanmu. Di bawah jubah hitam, suara tua yang samar itu perlahan keluar, tanpa fluktuasi emosional sedikitpun. Tampaknya tidak ada tekanan dalam menghadapi dua kaisar bintang 3 yang bertarung secara bersamaan. Huoting menggigit giginya dengan kebencian, melihat ke arah pria berjubah hitam di depannya dan menatap Xiaoyan yang dengan cepat melintas di belakang.
Pada saat ini, kecepatan yang terakhir jauh lebih rendah dari sebelumnya. Bahkan lebih mudah baginya untuk mengejar, tetapi penampilan pria di depannya mengganggu semua rencananya. Langit malam yang gelap secara bertahap menyelimuti seluruh bumi. Malam ini, bulan gelap dan bintang-bintang redup. Seluruh dunia diselimuti kegelapan. Tak terlihat, ada suasana represif yang memenuhi antara langit dan bumi. Di antara pegunungan dan hutan yang luas, hutan lebat itu gelap. Di masa lalu, pegunungan dan hutan yang suram menjadi gelap seperti tinta. Dari kejauhan, di bawah langit yang gelap, ada gunung dan hutan tak berujung yang menghalangi pandangan orang. Di kejauhan, puncak yang menjulang berdiri di antara langit dan bumi seperti binatang raksasa di bawah penutup malam. Meskipun sudah larut malam, pemandangan ini juga membuat orang merasakan kejutan yang aneh. Pada saat ini, di antara pegunungan dan hutan yang gelap dan di antara pepohonan, sesosok gelap melompat seperti hantu. Kemanapun dia lewat, pepohonan dalam jarak beberapa kaki dari tubuhnya dihancurkan secara paksa oleh kekuatan tak terlihat. Namun, kecepatan sosok itu menjadi lebih lambat dan lebih lambat setelah beberapa putaran dan putaran, dan kekuatan tak terlihat yang telah dipertahankan di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Hingga akhirnya, sosok yang berkedip itu tiba-tiba melunak, dan langsung jatuh tak terkendali dari udara, seperti batu yang menggelinding. Setelah beberapa kali jatuh dengan memalukan di tanah, itu menabrak batang pohon dengan keras. Dengan suara rendah yang membosankan, aku melihatnya. Itu adalah seseorang. Orang ini adalah Xiaoyan yang bergegas keluar dari tangan Huo Ting belum lama ini. Setelah penerbangan singkat, gambar kekuatan Xiaoyan akhirnya tersebar tak terkendali. Pada saat yang sama, semua luka yang diderita oleh citra kekuatan dalam perang sebelumnya juga dikembalikan ke Xiaoyan pada saat ini. Mengalami kerugian besar yang berulang. Pada saat ini, bahkan jika Xiaoyan tidak terluka parah dan sekarat, dia masih merasakan sakit yang tak tertahankan dan tubuhnya sulit untuk digerakkan. Semangat juang di seluruh tubuh telah dikonsumsi dalam perang sebelumnya. Di tengah malam, wajah Xiaoyan sangat pucat. Di sekujur tubuhnya terdapat berbagai macam luka dan memar. Beberapa luka tampaknya telah dirobek secara paksa oleh beberapa senjata tajam, sementara sebagian besar memar pada dasarnya dilukai oleh Bai Ying. Namun demikian, Xiaoyan tahu bahwa Bai Ying telah dicadangkan dalam pertempuran, jika tidak, pada saat ini, dia mungkin terluka parah, belum lagi mabuk. Rasa sakit yang parah dari seluruh tubuh membuat tubuh Xiaoyan harus meringkuk bersama, dan kesadaran dalam pikirannya berangsur-angsur redup. Tak terlihat, ada perasaan dingin yang menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan. Xiaoyan jelas dalam hatinya bahwa ini adalah tanda koma yang akan datang. Begitu dia tidak sadarkan diri saat ini, dia sangat mungkin ditemukan oleh kedua orang itu. Bagaimanapun, dia tidak bisa pingsan sekarang. Tidak bisa tidur. Jangan pernah tidur. Pada saat ini, hati Xiaoyan sepertinya memiliki sesuatu yang memanggilnya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan, yang kepalanya menjadi semakin suram, tiba-tiba membuka matanya, yang berbeda dari wajahnya yang pucat. Pada saat ini, mata Xiaoyan merah. Di kedalaman matanya, ada nyala api ungu yang menyala. 3000 yan, 3000 api yan, yang dikenal sebagai api abadi. Selama api tidak padam, tidak peduli berapa banyak luka yang ada ruang untuk bersantai. Saat ini, Xiaoyan sedang mencoba yang terbaik untuk memulihkan luka di tubuhnya dengan bantuan misteri 3000 api yan. Tentu saja, hanya ada 3000 api yan, tetapi masih jauh dari cukup. Meskipun api yang berbeda itu kuat, bagaimanapun juga itu bukanlah noumenon. Saat ini, bantuan Xiaoyan masih terbatas. Jika Anda ingin segera memulihkan cedera di tubuh Anda masih harus mengandalkan kekuatan pil. Telapak tangan yang berlumuran darah diangkat ke wajahnya. Xiaoyan menahan rasa sakit yang tajam di tubuhnya. Begitu telapak tangannya dibalik, sebuah pil bundar muncul di telapak tangannya. Tanpa ragu, Xiaoyan segera menelan pil itu. Setelah waktu yang singkat, obat kuat menyebar dengan cepat di tubuh Xiaoyan. Meskipun obatnya kuat, itu tidak berdampak pada tubuh Xiaoyan. Itu hanya membuat Xiaoyan sangat sakit ketika obat melewati organ dalam, tapi kemudian membawa perbaikan luka. Merasakan perbaikan bertahap dari cedera di tubuhnya, Xiaoyan perlahan menghela nafas lega di hatinya, tapi suasana hatinya masih takut untuk rileks. Kekuatan jiwa yang tersisa dicurahkan dengan hati-hati dan tetap waspada terhadap situasi di dekatnya.
Pada saat yang sama, di sisi lain, Huo Ting dan Bai Ying sedang menghadapi pria aneh berbaju hitam yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Wajah mereka serius. "Siapa kamu?" Wajah Huo Ting muram, tidak sulit untuk mendengar kemarahan dari suaranya. Meskipun setiap orang adalah orang kuat yang melawan kaisar, kekuatan pria berjubah hitam misterius di depan mereka jelas di atas mereka. Karena barusan, dalam bentrokan di antara mereka, dia dan Bai Ying tidak bisa mendapat untung dari pria berjubah hitam itu. "Saya ingin memisahkan satu orang untuk mengejar Xiao Yan, tetapi itu tidak mungkin. Tujuan pihak lain, itu untuk membantu Xiao Yan menghentikan mereka dari awal. Tidak masalah siapa aku, yang penting kamu tidak bisa pergi dari sini bersamaku." Di bawah jubah hitam, suara kata-kata yang samar keluar, tetapi itu membuat wajah Huo Ting lebih suram. "Kami dari gerbang Tianjian. Jika Anda berani menghentikan kami, Anda menentang gerbang Tianjian." Kali ini, lelaki tua itu terkekeh dan menjawab. "Anda." Mendengar tawa menghina, Huo Ting segera menjadi marah, dan kemudian dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya tiba-tiba menyipit, menatap pria berjubah hitam di depannya. Matanya menyapu kerah yang sengaja diblokir dari yang terakhir, dan segera melihat ke atas dan berkata dengan suara yang dalam. "Kamu dari rumah lelang luar angkasa." Di bawah jubah hitam, ada ekspresi terkejut di wajah tua itu. Bahkan jika itu berubah menjadi senyuman, itu tidak berarti. "Jadi kamu yang memblokir berita dari slip giok kami di rumah lelang." Melihat pelari itu tidak menyangkalnya, Huo Ting berlanjut dengan wajah muram. Mendengar ini, wajah Bai Ying di satu sisi juga menunjukkan ekspresi terkejut. Adapun apa yang dia pikirkan dalam hatinya, saya tidak tahu. "Bantu Xiao Yan melarikan diri. Apakah kamu akan mengumumkan bahwa kamu adalah musuh dari 4 sekte utama kita? Kamu tahu, Xiao Yan adalah target bersama dari 4 sekte besar." "Oh, 4 pintu besar, apakah mereka kuat? Apa yang kamu bicarakan?" Pria tua itu membuka mulutnya dengan ringan, dan ada bau penghinaan dalam kata-katanya. Ketika kata ini masuk ke telinga Huo Ting, itu membuat yang terakhir marah. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Tanpa diduga, seseorang berani mengevaluasi 4 pintu utama seperti ini. Yang disebut 4 gerbang utama hanya membuat perbedaan di daerah Silin. Anda mungkin terlalu memikirkan diri sendiri. Orang lain takut pada 4 gerbang utama Anda, tetapi kami tidak takut. Pria tua berjubah hitam itu tersenyum dingin, sama sekali mengabaikan wajah biru besi di dua wajah di depannya saat ini. Tetapi pada saat ini, di belakang Huo Ting, sekelompok besar orang terbang ke sisi ini dari kejauhan, dan sekejap mata, mereka datang ke mata Huo Ting. Para pengunjung dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok mengenakan jubah putih dengan kata "putih" tertulis di lencana di dada, dan kelompok lain mengenakan jubah hitam dengan kata "Huo" terukir di lencana di dada. Kedua kelompok ini adalah yang kuat dari keluarga Bai dan keluarga Huo. Pada saat ini, di depan mereka, ada seorang pria muda yang memimpin tim. Mereka adalah tuan muda dari setiap keluarga, Bai Zhan dan Huo Yuning. "Ayah." Ketika dia mendekat, Bai Zhan memberi Bai Ying teriakan hormat. Bai Ying sedikit mengangguk dan menyentuh keempat mata Bai Zhan. "Haha." Melihat sekelompok orang yang datang tepat waktu, Huo Ting tiba-tiba menjadi terkejut. Dukungan yang tiba-tiba itu membuatnya senang. Selama mereka ada di sana, bahkan jika dia dan Bai Ying terjebak di sini oleh orang-orang berjubah hitam, orang-orang ini juga bisa pergi ke gunung untuk mencari jejak Xiao Yan. "Haha, Tuhan juga membantuku, nak. Hari ini, aku akan tinggal di sini bersamamu. Sedangkan untukmu, segera pergi ke gunung dan temukan Xiao Yan inci demi inci. Pastikan untuk menemukan jejak Xiao Yan." Petik 2. Huo Ting pertama-tama tersenyum dingin pada pria berjubah hitam itu, dan segera mengalihkan pandangannya, dan kemudian kembali ke sekelompok orang di belakangnya, tertawa dan memesan. Ketika keluarga Huo mendengar perintah itu, mereka langsung mengangguk. Keluarga Bai memandang ayah dan anak Bai Ying di lapangan dan sepertinya sedang menunggu pesanan mereka. "Penatua Huo San, kekuatan Xiao Yan luar biasa. Dia memiliki langkah Tianjue. Selain itu, aku khawatir dia telah meninggalkan gunung ini sejak lama ketika kita ditahan olehnya barusan." Bai Ying mengerutkan kening dalam hatinya dan bertanya dengan ragu-ragu. "Tidak, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pria itu semakin lambat dan lambat ketika dia pergi.
Saya berani memastikan bahwa Xiao Yan pasti terluka parah dalam pertempuran sebelumnya. Bayangan virtualnya tidak akan pernah bisa sepenuhnya menahan serangan kami. Saya takut Xiao Yan bersembunyi di pegunungan dan pulih dari cederanya. Huo Ting menggelengkan kepalanya dengan keras. Sambil mengingat pertempuran sebelumnya dengan Xiao Yan, sambil berpikir dalam hatinya, apa yang dia katakan benar. Tanpa diduga, dia menebak situasi sebenarnya dari Xiao Yan saat ini. Mendengar pidato itu, hati Bai Ying melonjak. Memang, dia juga melihat adegan saat Xiao Yan pergi. Pada saat itu, kecepatan Xiao Yan jauh lebih rendah dari sebelumnya. Selain itu, dia juga memiliki keraguan tentang bayangan virtual di belakang Xiao Yan. Tidak akan pernah ada keterampilan bertarung yang begitu kuat. Tidak ada keterampilan bertarung bertahan untuk menahan serangan, tetapi tidak bisa sejauh ini. Dari penampilan Xiao Yan ketika dia buru-buru pergi, dia juga harus tahu situasinya. Saya khawatir ada sebagian besar alasan mengapa dia akan menyingkirkan mereka, yaitu untuk menghindari masa lalu bayangan virtual, sehingga membuat dirinya jatuh ke tangan mereka. Harus dikatakan bahwa tebakan Huo Ting dan Bai Ying sangat akurat. Mereka juga menebak situasi Xiao Yan saat ini, dan kedua orang itu pergi bersama, yang memberi banyak tekanan pada Xiao Yan saat ini. Di langit malam, Bai Ying dan pria berbaju hitam terus saling berhadapan. Adapun yang lain, mereka semua melewati pria berpakaian hitam dan menyebar ke pegunungan dan hutan di kejauhan. Dalam hal ini, pria berjubah hitam tidak berhenti, tetapi wajah tua di bawah jubah hitam sedikit mengernyit dan sedikit khawatir di hatinya. Huo Ting di seberangnya mencibir padanya. Sambil menatap yang terakhir, dia juga terus memperhatikan tren di hutan pegunungan belakang. Begitu Xiao Yan muncul, bahkan jika orang di depannya kuat hari ini, dia ditakdirkan untuk tidak dapat menjaga Xiao Yan. Ada keheningan di hutan yang gelap. Sejak sekelompok orang di atas langit muncul, Warcraft di hutan pegunungan di bawah juga diam dengan patuh. Kali ini, keluarga Huo dan keluarga Bai pergi bersama. Ada 200 atau 300 orang secara total, dan semuanya adalah semi-kaisar yang kuat. Di antara mereka, yang terkuat mencapai tingkat 9 bintang dan setengah kaisar, dan ada 4. Selain orang-orang dari dua keluarga ini, Huo Yuning dan Bai Zhan, yang memimpin, bersama dengan Lin Zehong, pemimpin keluarga Lin, dan Su Songming, dia tidak ingin ikut campur dalam urusan dua keluarga, tetapi siapa yang memberitahunya bahwa masalah ini terkait dengan Xiao Yan, tetapi dia ingin segera menangkap Xiao Yan. Menurut kata-kata Huo Ting sebelumnya, Xiao Yan pasti terluka parah saat ini. Jika dia dapat ditemukan, Su Songming harus menyiksa dirinya dan cucunya. Ratusan orang kuat semi-imperialis keluar bersama dengan momentum besar. Tekanan tak terlihat membuat dunia diselimuti rasa membunuh. Setelah pencarian kecil, orang-orang tidak mendapatkan hasil, tetapi mereka harus bubar. Sementara orang-orang ini bubar, di hutan lebat yang gelap, Xiao Yan juga duduk dengan keras. Cedera di permukaan tubuh telah pulih sepenuhnya di bawah perbaikan api 3000 Yan. Saya khawatir luka di tubuh sulit pulih tanpa jangka waktu. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, menggerakkan pikirannya, mengerahkan beberapa semangat juang di tubuhnya, dan mulai memurnikan pil lain yang baru saja tertelan di tubuhnya. Di atas hutan lebat, ratusan orang kuat semi-imperialis tersebar seperti jaring besar, menutupi area hutan lebat yang luas. Lokasi Xiao Yan kebetulan berada dalam lingkup pencarian mereka, tapi untungnya, lokasi Xiao Yan berada di batas paling dalam dari jaringan pencarian mereka. Jika mereka beruntung, mungkin mereka tidak akan menemukannya di sini. Tentu saja, jika Anda beruntung, sulit untuk mengatakannya. Tapi sayangnya, tubuh Xiao Yan terluka parah saat ini, dan situasi saat ini tidak bisa mentolerir kecerobohannya. Jika dia tidak memulihkan tubuhnya tepat waktu, saya khawatir bahkan jika dia secara paksa menghindari pencarian ini dan memulihkan cederanya di masa depan, saya khawatir itu pasti akan meninggalkan gejala sisa yang tidak dapat disembuhkan, yang tidak diragukan lagi merupakan masalah yang sangat serius. Pukulan ke jalan kultivasi, Xiao Yan secara alami akan mencoba yang terbaik untuk mengakhirinya. Seiring berjalannya waktu, 3 orang di langit masih saling berhadapan. Pria berjubah hitam tidak melakukannya, dan Huo Ting Bai harus mengerutkan kening dan menunggu. Dengan pria berjubah hitam di depan mereka, mereka tetap tidak bisa melewatinya. Dengan kekuatan yang terakhir, jika dia tidak berencana untuk melakukannya pada mereka, saya khawatir mereka telah jatuh sekarang. Kekuatan pria berjubah hitam itu jauh di atas mereka.
Saya khawatir ini yang terburuk. Mereka telah mencapai tingkat kaisar pertempuran bintang 6. Di atas hutan lebat, ruang lingkup pencarian secara bertahap diperluas. Xiao Yan, yang sedang menyempurnakan ramuan di tubuhnya, bisa mendengar suara orang tidak jauh di atas. Segera, hati Xiao Yan sedikit tenggelam. Saya tidak menyangka bahwa orang-orang ini telah menyentuh di sini begitu cepat. Tampaknya bahkan tempat di mana dia berada saat ini tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Setelah beberapa saat, ketika Xiao Yan mendengarkan suara manusia semakin dekat, dia harus secara paksa menghentikan proses pemurnian pil di tubuhnya. Matanya terbuka, dan wajahnya yang pucat seperti bisa melihat samar-samar di malam yang gelap. Dia mengenali arahnya. Kemudian, Xiao Yan bergerak dan lari dengan cepat menuju kedalaman hutan lebat. Di atas hutan lebat, kerumunan pencari akhirnya datang ke sini, tetapi sosok Xiao Yan telah pergi. Dalam sekejap mata, malam telah berlalu, dan kerumunan pencarian tidak menemukan yang terakhir dari awal hingga akhir. Kecuali itu, mereka menemukan beberapa jejak yang berhubungan dengan Xiao Yan. Satu pengejaran dan satu pelarian berlangsung sepanjang malam. Penghindaran terus-menerus suatu malam membuat cedera Xiao Yan belum tentu lebih baik saat ini. Sebaliknya, orang-orang di belakangnya semakin dekat dan dekat dengan Xiao Yan. Adapun Huo Ting dan Bai Ying, mereka menghilang jauh dari pandangan mereka. Di hutan lebat dengan pohon-pohon tinggi, dahan dan daun lebat menutupi panasnya matahari. Kadang-kadang, beberapa titik cahaya jatuh dari celah antara cabang dan daun, bersinar di tanah, membentuk pola titik cahaya terintegrasi, yang seketika menjadi indah. Di hutan, itu sunyi. Kadang-kadang, ada raungan rendah dari warcraft yang jauh dan tidak dikenal. Itu melewati hutan lebat dan berlama-lama di hutan. Meskipun masih dalam domain keluarga Bai, Xiao Yan menemukan bahwa kekuatan warcraft di sini menjadi semakin kuat saat dia masuk semakin dalam ke pegunungan dan hutan. Namun, di bawah eksplorasi kekuatan jiwa Xiao Yan, ada tidak kurang dari 10 warcraft dengan kekuatan setengah tingkat kaisar, dan bahkan mereka yang memiliki tingkat 9 bintang dan setengah kaisar juga memiliki satu, dan tepat di depan Xiao Yan saat ini. Xiao Yan berdiri pucat di batang pohon besar, melihat jauh ke depan. Di ujung pandangannya, ada puncak gunung, dan pemilik napas bintang 9 dan setengah kaisar ada di sana. Begitu matanya berbalik, Xiao Yan berbalik dan melihat ke kejauhan di belakangnya. Dia samar-samar bisa melihat beberapa bintik hitam. Segera, Xiao Yan berpikir sedikit, dan warna cerah melintas di matanya. Segera, dia melompat ke depan dan terbang menuju puncak gunung di depan. Setelah beberapa saat, tubuh Xiao Yan telah muncul di kaki gunung. Di depan Xiao Yan, ada sebuah gua besar. Nafas 9 bintang dan setengah kaisar ada di gua, dan ini guanya. Langkah kaki Xiao Yan bergerak, dan dia melangkah ke dalam gua. Mengaum, di mana manusia? Ini adalah wilayah raja. Sekarang kembalilah dengan cepat. Raja dapat menyelamatkan hidupmu, jika tidak, kamu berani mengambil langkah maju dan segera mencabut nyawamu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.